Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistel Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius 11 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya supaya bersyukur dan tetap rendah hati dan memiliki perilaku yang baik di dalam setiap kehidupannya, dan mengenal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di dalam kehidupan ini kita sering mendengar bahwa hidup ini adalah seperti misteri. Manusia tidak pernah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Allah dan apa yang direncanakan oleh Allah. Setiap hari ada kehidupan dan ada kematian. Ada duka dan ada sukacita, ada yang tertawa dan ada juga yang menangis. Memang hidup di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah misteri. Tetapi seringkali dalam misteri ini manusia tidak bisa memahami rencana Allah. Lalu bagaimana caranya manusia memahami jalan Allah? Mari kita melihat sedikit yang menguak misteri ini. Di dalam firman ini, dalam doanya Yesus bersyukur, tentu karena Allah menyatakan kepada murid-muridnya kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Intinya dari doa Yesus yang singkat ini terutama tentang Allah dan manusia. Yang pertama, Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapa dan Tuhan atas langit dan bumi. Tuhanlah sang Khalik dan perancang dari semua ciptaan serta asal usul dari segala sesuatu. Dia yang maha baik dan mengasihi semua anaknya, semua keturunan berasal daripadanya, sehingga semua harus sujud kepadanya. Semua harus memuji namanya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa firman ini adalah berisi tentang peringatan bahwa kesombongan dapat menjauhkan manusia dari kasih dan pengetahuan tentang Allah. Apa yang dapat membuat manusia buta terhadap hal-hal ilahi? Tentu saja bahwa yang membuatmu buta tentang hal-hal yang ilahi adalah masalah kesombongan. Masalah tertutupnya hati manusia untuk menerima firman. Kekebalan untuk menutup hati terhadap Allah dan kerajaan Allah. Saudara-saudara, kesombongan adalah menjadi akar dari semua kejahatan dan pemicu manusia untuk berbuat dosa. Kesombongan juga dapat menutup pikiran manusia terhadap kebenaran dan menutup manusia untuk mengenal hikmat Allah. Maka kesombongan adalah tidak lain daripada cinta berlebihan terhadap diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Kesombongan adalah terlalu mencintai dirinya sehingga dia tidak memperhatikan orang lain. Saudara-saudara, Yesus membandingkan kesombongan dengan kesederhanaan dan kerendahan hati.
kerendahan hati orang yang kecil atau anak kecil. Anak kecil memandang segala sesuatu dengan ketergantungan dan kepercayaan penuh kepada seseorang yang diandalkannya, apakah itu kepada orang tuanya atau kepada orang yang paling dekat padanya. Mereka hanya mencari satu hal, yang terbaik dari yang terbaik, yang tidak lain adalah Allah sendiri. Kerendahan hati condong kepada rahmat dan kebenaran. Kerendahan hati adalah tanah yang subur di mana benih rahmat Allah dapat berakar dan berbuah melimpah. Kerendahan hati membiarkan hanya Allah yang berkarya dalam hidupnya. Maka dalam penulis kitab Amsal tidak ragu untuk mengumandangkan bahwa apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Amsal 3 ayat 34. Saudara-saudara yang terkasih, kembali tentang misteri hidup dan rencana Allah. Ternyata hanya ada satu jawaban. Manusia harus mengakui bahwa Allah adalah Maha Pencipta dan dengan segala kerendahan hati menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Kerendahan hati juga berarti mengucap syukur atas segala kebaikan Allah yang diwujud nyatakan dalam kasih kepada sesama. Oleh karena itu, melalui firman ini bahwa kerendahan hati itulah yang harus kita lakukan. Karena kerendahan hati yang harus kita lakukan itu adalah berarti kita mengenal Tuhan sehingga kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih Allah, dan kita nyatakan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.